السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan hari ini Ustaz hanya kembali mengulang pembicaraan tentang bagian-bagian Ashabul Furud, yaitu bagian-bagian warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim, ya, Al-Furud, yaitu ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan seperempat, ada yang mendapatkan 1/8, ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan 1/3, dan ada yang mendapatkan 1/6. Ustaz akan kembali mengulang pembahasan tentang pembagian 6 ini kepada siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Ustaz akan menyebutkan pertama sekali yang mendapatkan bagian nisfun, setengah. Siapa saja yang mendapatkan bagian setengah? Ya, yang mendapatkan bagian setengah itu ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, seorang anak perempuan
ya, seorang anak perempuan tidak lebih, ya, seorang anak perempuan tidak lebih, dia mendapatkan 1/2, mendapatkan setengah. Jika si mayit itu tidak meninggalkan anak laki-laki, ya, yang mendapatkan setengah, yang pertama adalah seorang anak perempuan, tidak lebih, ya, dia mendapatkan setengah jika si mayit, ya, si mati tidak meninggalkan anak laki-laki. Ya, ini yang pertama. Jadi yang mendapatkan setengah itu ada 5. Yang kedua adalah seorang cucu perempuan, tidak lebih. Ya, dia mendapatkan setengah. Ya, jika si mayit itu tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, ya, seorang cucu perempuan tidak lebih, dia mendapatkan setengah jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan setengah adalah seorang saudara perempuan seibu sebapak. Seorang saudara perempuan seibu sebapak, tidak lebih. Ya, dia mendapatkan setengah jika si mayit tidak meninggalkan, ya, jika si mayit tidak meninggalkan, ya, ada 7, ya. Jika si mayit tidak meninggalkan, yang pertama anak laki-laki, kemudian yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga anak perempuan lebih dari seorang, ya, anak perempuan lebih dari seorang. Keempat, cucu perempuan lebih dari seorang. Kelima, saudara laki-laki seibu sebapak. Keenam, bapak atau kakek, ya, ya, bapak atau kakek, ya, itu ada 7, ya, bapak, kemudian selanjutnya kakek. Nah, kemudian yang keempat, yang mendapatkan setengah adalah seorang saudara perempuan sebapak. Seorang saudara perempuan sebapak, tidak lebih. Ya, dia mendapatkan setengah jika si mayit tidak meninggalkan. Jika si mayit tidak meninggalkan, ya, ada 9. Jika si mayit tidak meninggalkan, ya, ada 9. Yang pertama anak laki-laki, kedua cucu laki-laki, ketiga anak perempuan lebih dari seorang, keempat cucu perempuan lebih dari seorang, kelima bapak, keenam kakek, ketujuh saudara laki-laki seibu sebapak,
8 saudara perempuan seibu sebapak. Kemudian yang terakhir, ya, saudara laki-laki sebapak. Nah, kemudian yang kelima yang mendapatkan setengah adalah suami. Ya, suami itu dapat setengah, seperdua. Jika si mayit, ya, si mayitnya adalah istrinya, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu, ya, jadi yang mendapatkan setengah itu ada 5, ya, sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadinya. Nah, kemudian yang kedua adalah seperempat, rub'un, seperempat. Nah, ini ada 2. Kalau setengah itu ada 5. Nah, yang mendapatkan seperempat itu ada 2. Yang pertama, suami. Ya, suami itu dapat seperempat jika si mayit meninggalkan anak atau cucu. Ya, suami jika si mayit meninggalkan anak atau cucu. Kemudian yang kedua yang mendapatkan seperempat adalah istri. Ya, istri seorang atau lebih. Ya, itu dia dapat seperempat jika si mayit, ya, adalah si mayit di sini adalah suaminya. Kalau suami tadi adalah istrinya yang meninggal. Ya, si mayitnya. Ya, yang kedua adalah istri seorang atau lebih. Ya, dia mendapatkan seperempat jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu. Ya, jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu. Nah, yang mendapatkan seperempat, ya, itu ada 2. Nah, kemudian selanjutnya 1/8. Ya, 1/8. Nah, yang mendapatkan 1/8 itu hanya 1, yaitu istri. Ya, istri seorang atau lebih. Ya, dia mendapatkan 1/8 jika si mayit, yaitu suaminya, ada meninggalkan anak atau cucu. Ya, yang mendapatkan 1/8 itu hanya 1, yaitu istri seorang atau lebih jika si mayit ada meninggalkan anak atau cucu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sulusani. Selanjutnya adalah sulusani, 2/3. Ya. Ya, ini adalah bagian-bagian, ya, warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, ya, yaitu ashabul furud. Nah, yang mendapatkan 2/3 itu ada 4. Ya, yang mendapatkan 2/3 itu ada 4.
Yang pertama, yang mendapatkan 2/3 adalah 2 anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan atau lebih. Jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, ya, 2 anak perempuan atau lebih, jika si mayit itu tidak meninggalkan anak laki-laki. Yang kedua, yang mendapatkan 2/3 adalah 2 cucu perempuan. Ya, 2 cucu perempuan. Ya, 2 cucu perempuan atau lebih. Ya, ini mendapatkan 2/3. Jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki, ya, 2 cucu perempuan atau lebih, ya, dia mendapatkan 2/3 jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Ya, kemudian yang ketiga, yang mendapatkan 2/3 adalah 2 saudara perempuan seibu sebapa atau lebih. Ya, 2 saudara perempuan seibu sebapa atau lebih. Ya, dia mendapatkan 2/3 jika si mayit tidak meninggalkan, ya, jika si mayit tidak meninggalkan, ya, ini ada 5. Ya, jika si mayit tidak meninggalkan, yang pertama anak, yang kedua cucu, yang ketiga bapa, keempat kakek, kelima saudara laki-laki seibu sebapa. Ya, saudara laki-laki seibu sebapa. Ya. Kemudian selanjutnya, yang mendapatkan 2/3, yang keempat adalah saudara perempuan sebapa. Ya, saudara perempuan sebapa, 2 orang atau lebih. Saudara perempuan sebapa 2 orang atau lebih. Jika si mayit tidak meninggalkan, jika si mayit tidak meninggalkan, ya, ada 6. Ya, jika si mayit tidak meninggalkan, yang pertama anak, kedua cucu, ketiga bapa, keempat kakek, kelima saudara laki-laki sebapa, keenam saudara perempuan seibu sebapa. Nah, inilah, ya, ahli waris yang mendapatkan 2/3. 2/3 bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian selanjutnya adalah sulusun, sepertiga, ya, sepertiga. Dan yang mendapatkan sepertiga itu dua. Yang mendapatkan sepertiga itu dua. Yang pertama, saudara seibu, lebih dari seorang. Ya, saudara seibu lebih dari seorang. Ya, dia mendapatkan sepertiga. Jika si mayit tidak meninggalkan, jika si mayit tidak meninggalkan, ya, anak yang pertama, yang kedua cucu, yang ketiga bapak, yang keempat kakek, ya, yang keempat adalah kakek. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, yang mendapatkan sepertiga adalah ibu. Ya, ibu itu mendapatkan sepertiga jika si mayit tidak meninggalkan anak, yang kedua cucu, yang ketiga adalah saudara lebih dari seorang. Ya, saudara lebih dari seorang. Ya, inilah yang mendapatkan bagian sepertiga, yaitu saudara seibu, lebih dari seorang, yang kedua adalah ibu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sulusun, seperenam. Nah, yang mendapatkan seperenam itu ada 8. Ya, yang mendapatkan seperenam ada 8. Yang pertama adalah bapak. Ya, bapak mendapatkan seperenam jika si mayit ada meninggalkan, ya, jika si mayit ada meninggalkan anak atau cucu. Ya, jika si mayit ada meninggalkan anak atau cucu. Kemudian yang kedua, yang mendapatkan seperenam adalah kakek. Ya, jika si mayit ada meninggalkan anak atau cucu dan tidak meninggalkan bapak, dan tidak meninggalkan bapak. Kemudian yang ketiga, yang mendapatkan seperenam adalah ibu. Ya, ibu dapat seperenam jika si mayit ada meninggalkan anak. Kemudian yang kedua adalah cucu atau saudara lebih dari seorang. Yang keempat, yang mendapatkan seperenam adalah nenek dari sebelah ibu, dari jalur ibu. Nah, ini mendapatkan seperenam jika si mayit tidak meninggalkan ibu. Yang kelima, nenek dari arah bapak
seorang atau lebih. Ini mendapatkan 1/6. Jika si mayit tidak meninggalkan bapa dan tidak meninggalkan ibu. Kalau nenek, kalau nenek itu lebih, itu dari 2 golongan itu ada, dari sebelah ibu ada, dari sebelah bapa juga ada, maka 1/6 itu dibagi di antara mereka, dibagi secara merata. Kemudian yang ke-6, cucu perempuan seorang atau lebih, ini dapat 1/6. Jika si mayit ada meninggalkan seorang anak perempuan, tidak lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7 yang mendapatkan 1/6 adalah saudara perempuan sebapak, seorang atau lebih, ini mendapatkan 1/6. Jika si mayit ada meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapak, jika si mayit ada meninggalkan seorang saudara perempuan seibu sebapak, tidak lebih, dan tidak meninggalkan, ada 5, dan tidak meninggalkan, yang pertama anak laki-laki, yang kedua tidak meninggalkan cucu laki-laki, yang ketiga tidak meninggalkan bapa, keempat tidak meninggalkan saudara laki-laki seibu sebapak, yang kelima tidak meninggalkan saudara laki-laki sebapak. Ini yang ke-7 yang mendapatkan 1/6, yaitu saudara perempuan sebapak seorang atau lebih. Kemudian yang ke-8 yang mendapatkan 1/6 adalah seorang saudara seibu laki-laki atau perempuan, jika si mayit tidak meninggalkan, jika si mayit tidak meninggalkan anak, kemudian cucu, kemudian bapak, dan kakek. Nah, inilah ashabul furud, ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, yang mendapatkan setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Nah, pembahasan ini adalah mengulang kembali daripada pembahasan sebelumnya, karena memang pembahasan ini, orang-orang yang ahli waris yang mendapatkan jatah warisan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita fahami, kita ketahui, di dalam pembahasan ilmu warisan ini. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya di dalam memahami tentang ilmu mawaris ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.